Saya ingin kutip sebuah makalah ya ulama yang luar biasa. Yang ini bisa semoga saja meringankan pikiran kita, memotivasi kita untuk terus melangkah. Kita tahu saat ini situasinya sedang sulit. Beberapa data indikator ekonomi sudah kami sajikan. PHK di mana-mana, 10 juta pengangguran dari kalangan Gen Z anak muda, 10 juta kalangan menengah turun jatuh menjadi kalangan yang rentan miskin saat ini. Presiden bahkan mengatakan 25% anak-anak sekarang kekurangan gizi, kelaparan setiap harinya. Pajak makin lama makin mencekik. Suku bunga hutang luar negeri juga sangat tinggi, lebih dari 8.500 triliun. Sama-sama kita ketahui, kalau kita tidak bersiap diri, tidak beradaptasi, tidak juga berinovasi, maka berat perjalanan kita ke depan. Oleh karena itu, momentum kita hari ini, ayo kita jadikan sebagai momentum kita untuk berbenah. Kita jadikan sebagai momentum kita untuk berubah. Dan kita jadikan juga momentum kita untuk berhijrah. Bagi yang masih ragu-ragu, ini saatnya kita memantaskan diri, meyakinkan kembali, mengokohkan pemahaman kita bahwa inilah jalan yang terbaik. Karena di bisnis ini DNA-nya bukan hanya urusan duit, ada urusan dakwah. Dan atas sebab itulah kenapa kita bisa bertahan sampai titik hari ini. Kenapa? Karena dalam tingkatan motivasi, inilah level motivasi yang paling tinggi, al-quwah ar-ruhiyah. Sementara pengusaha di luar sana, motivasi mereka adalah motivasi madiyah, al-quwah al-madiyah. Ya, di properti ada untungnya. Ya, di properti ada profitnya, ada pasif income-nya. Di properti juga ada namanya al-quwah al-maknawiyah, ada kebanggaannya, ada kehormatannya, ada prestisnya. Tetapi ingat, tidak semua bisnis properti memiliki al-quwah yang paling tinggi, dorongan yang paling tinggi, yakni al-quwah ar-ruhiyah. Berbeda dengan properti syariah. Properti syariah punya 3 al-quwah sekaligus. Dan ini ada dalam kitab Fikrul Islam karya Muhammad Ismail, disebutkan dorongan tertinggi seorang muslim adalah dorongan ruhiyah, al-quwah ar-ruhiyah, dorongan spiritual, dorongan untuk mendapatkan surganya Allah, dorongan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dorongan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Inilah dorongan yang tertinggi yang mengalahkan dorongan-dorongan yang lain, baik al-quwah al-madiyah ataupun al-quwah al-maknawiyah. Apalagi kalau tiga-tiganya ada. Dan itu yang ada dalam developer properti syariah. Di DBS insya Allah ada al-quwah al-madiyah, ada profitnya, ada untungnya, ada pasif income-nya, ada recurring income-nya, dan itu besar jumlahnya. Di DBS, di properti syariah, ada al-quwah al-maknawiyahnya, ada kebanggaannya, ada kehormatannya, ada prestisnya. Dan ingat, di properti syariah juga ada al-quwah ar-ruhiyahnya. Insya Allah ada juga pahalanya, ada juga ridha dari Allah, dan ada juga surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang ikut mensyiarkan, mengembangkan, menyebarluaskan gagasan syariah ini. Kalau sudah seperti ini, tidak ada alasan kita untuk berpaling, tidak ada alasan kita untuk mundur. Oleh karena itu, sekali lagi yang terakhir, saya ajak teman-teman, ayo konsolidasi, ayo koordinasi, ayo bersinergi dengan sesama pejuang-pejuang properti syariah dimanapun saja. Kita dipersatukan di tempat ini dan untuk seterusnya insya Allah untuk bersama-sama mengemban kebaikan ini, menyampaikan, menyebarluaskan. Karena banyak umat ini yang tidak tahu gagasan baik dan gagasan mulia ini. Siap berkolaborasi, siap bersinergi, siap memberikan kontribusi terbaik untuk properti syariah, siap. Takbir.